Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Izin ini boleh di kolom komentar dari mana saja ya yang mungkin hadir pada hari ini. Tadi ada request kalau bisa live di YouTube juga karena kuotanya kurang banyak katanya. Nanti kita usahakan setelah ini kita taruh di YouTube. Boleh sebelum kita mulai komen-komen. Ada Anisha dari Tanjung Enim, ada Nopriani, ada Hasti. Ya, mungkin pada sibuk ya yang lainnya. Insya Allah tapi kita akan tetap istiqomah ya. Karena yakin dan percayalah yang continue, yang istiqomah, yang terus ya belajar dan berlatih, mudah-mudahan Allah berikan hasil yang terbaik dalam rangka mengikuti tes CPNS di tahun 2025 ini. Dan sebelum saya mulai, sejatinya ya, kalau mendapatkan informasi terbaru, salah satu ya instansi yakni Universitas Terbuka yang mana atau UT ini adalah eh, milik pemerintah ya. Dan mereka sudah membuka lowongan CPNS di tahun 2025. Artinya ini sebagai angin segar bahwasanya memang ke depan ini besar kemungkinan akan ada pembukaan di tahun 2025. Maka dari itu, mari kita persiapkan dengan sebaik-baiknya dalam mempersiapkan untuk tes di SKD ya, karena memang nanti kita akan tes di SKD. Baik, langsung saja teman-teman. Sebelumnya saya ulangi lagi, mungkin sudah kita pernah dibahas di sebelumnya. Perkenalkan nama saya Khairul Rijal, Wida Iswara, Balai Diklat Keagamaan Palembang, Kementerian Agama. Hari ini saya sebenarnya tadi sudah saya kasih tahu kepada tutor yang lain atau mentor yang lain untuk spesialisasi masing-masing. Nanti untuk TIU itu ada sahabat saya namanya Sahlan. Kemudian juga ada eh, apa namanya? TWK ya juga ada sahabat saya juga nanti yang akan mengisi. Nah, untuk TKP khusus TKP nanti saya sendiri yang mengisi untuk pertemuan sampailah nanti menjelang ujian CPNS. Baik teman-teman, langsung saja kepada materi hari ini. Sebagai pengantar, bahwasanya kita ketahui TKP adalah akronim ya singkatan dari tes karakteristik pribadi yang merupakan bagian dari seleksi kompetensi dasar atau SKD dalam ujian CPNS. Dan TKP ini hampir semua eh, peserta, semuanya saya yakin semuanya lulus seperti itu. Yang banyak jatuh itu di TIU dan juga di TWK. Tapi jangan salah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat, ternyata ketika TKP kita masuk dalam standar saja, ya, itu tidak bisa membuat kita aman dalam kategori kita bisa masuk dalam ranking. Nah, justru karena TKP ini mungkin mudah-mudah gampang ya, ataupun tidak terlalu sulit, seharusnya nilai kita harus lebih besar. Seharusnya nilai ini yang bisa mendongkrak nilai yang lain-lainnya. Mungkin TIU kita ataupun TWK kita kecil, tapi harusnya TKP ini bisa mendongkrak nilai kita yang lainnya itu. Nah, maka dari itu, saya sarankan untuk teman-teman lebih teliti dalam menjawab soal nantinya karena TKP ini banyak sekali soal ataupun ya pertanyaan jebakan yang menurut kita semuanya betul ya, tapi ternyata ada keywordnya atau kata kuncinya yang harus kita jawab pada saat menjawab soal ujian nanti. Dan teman-teman sekalian ya, ini mungkin sedikit saya spill beberapa materi yang mungkin eh, sudah saya alami pada saat tes sebelumnya, yakni materi TKP mencakup yang pertama pelayanan publik ya, kemudian yang kedua jejaring kerja. Kemudian yang ketiga ada sosial budaya. Keempat TIK atau teknologi informasi dan komunikasi. Yang ke selanjutnya ada profesional dan ada juga di-spill tentang anti radikalisme. Itu juga pernah dibahas pada saat ujian CPNS tahun sebelumnya ya. Baik, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan. Nah, kenapa diadakan TKP ya ataupun tes karakteristik pribadi ini? Karena panitia seleksi ingin mengukur kompetensi sosial kita
mengukur karakteristik pribadi kita. Makanya ada dalam suatu perusahaan misalkan ya, itu ingin meng-hire atau merekrut karyawan baru dan dia memakai yang namanya psikolog ya. Yang mana psikolog ini adalah tugasnya mengetahui ya karakteristik pribadi, mengetahui sifat dan sikap eh, yang akan dia interview itu. Nah, apa gunanya ya untuk menyesuaikan ya apakah sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, begitu juga dengan CPNS. Tentu kalau diwawancara semuanya mungkin akan sulit ya. Waktunya tidak akan cukup. Makanya diadakan TKP ini untuk setidaknya mewakili eh, mengetahui keadaan sosial kita ataupun kompetensi sosial kita dan juga karakteristik karakteristik calon PNS itu tersebut. Nah, itulah guna dari tes TKP ini. Selanjutnya, untuk tipsnya ya, pilih jawaban yang mencerminkan etika kerja dan profesionalisme ASN. Nah, ini sempat saya spill pada saat saya buat-buat apa namanya podcast ataupun video terkait dengan apa sih etika kerja, apa sih profesionalisme ASN itu sudah pernah. Nanti saya coba akan bagi ya di grup WhatsApp terkait dengan pembahasan tersebut. Intinya adalah teman-teman, kita berupaya sekuat tenaga sebagai calon ASN ataupun sebagai ASN nantinya kita harus memberikan yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Namanya ada berakhlak ya, berorientasi pada pelayanan dan seterusnya itu sudah ada, sudah pernah saya bahas. Nah, tapi pada intinya teman-teman, carilah jawaban yang benar-benar mencerminkan itu semua, ya. Artinya dari yang baik pilih yang paling terbaik seperti itu. Mungkin jawabannya pasti akan sama ya, tidak jauh berbeda. Tapi yang paling baik itu harus kita tahu. Nanti kita akan bahas di setelah ini ada soal dan jawaban. Dan selanjutnya, latihan rutin sangat membantu memahami pola soal. Teman-teman, kalau kita belajar ini kan teori ya. Teori artinya kita pemahaman, penambahan pemahaman tentang TKP. Nah, jauh lebih penting ternyata kita harus melatih dengan soal-soal. Ya, makanya saya sarankan setiap hari harus menambah, eh, memperbanyak ya soal-soal yang kita bahas seperti itu. Mungkin kita apa namanya belum paham tentang profesionalisme, mungkin lebih banyak mencari soal tentang profesionalisme pun juga dengan yang lainnya. Dan saya doakan semoga teman-teman nantinya ya di tahun 2025 ini sukses dalam ujiannya dan bisa mendapatkan peringkat satu. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman langsung saja. Karena saya sudah sampaikan di awal ada tentang profesionalisme. Nah, ini ada soal, di mana soal ini adalah soal yang mencerminkan tentang profesionalisme dan integritas. Nah, ini saya sudah kasih kisi-kisi di awal ya. Kisi-kisi di awal ini artinya teman-teman sudah langsung ngeklik ya, sudah mengerti bahwa pasti jawabannya tentang profesionalisme dan juga tentang integritas ya. Kita baca soal yang pertama. Anda adalah seorang pegawai negeri yang baru saja dipromosikan menjadi kepala divisi. Salah satu anggota tim Anda yang juga teman dekat Anda ya, sering datang terlambat dan hasil kerjanya kurang memuaskan. Namun, ia selalu mengandalkan kedekatan personal untuk menghindari teguran. Apa yang harus kita lakukan? Baik teman-teman, saya beri waktu sekitar 2 menit. Ya boleh lah ya, karena kita masih belajar 2 menit untuk menjawab soal ini. A, ya silakan ditulis di kolom komentar. A, mengabaikan perilakunya dengan demi menjaga hubungan baik. B, memberikan teguran secara informal tanpa mencatatnya secara resmi. C, memberikan teguran resmi sesuai prosedur tanpa memandang hubungan pribadi. D, membicarakan masalah ini dengan anggota lain ya untuk mencari solusi bersama. Dan E, meminta atasan Anda untuk menangani masalah ini agar tidak terjadi konflik pribadi. Baik, teman-teman, silakan untuk dijawab. Boleh tulis di kolom komentar ya.
Oke, C ya. Oke teman-teman, kita coba sama-sama ya, sembari menunggu yang lain. Kalau kita lihat dari soal ini, ya, apalagi berkenaan tentang profesionalisme dan integritas, tentunya kita pasti akan mencari jawaban yang berkenaan tentang itu semua, profesional dan juga integritas. Kalau kita bekerja tentu harus berdasarkan standar operasional prosedur. Makanya ada salah satu jawaban yang berkenaan. Nah, tapi kalau menurut saya kita coba pakai metode eliminasi saja. Biar enak kita melihat apakah jawaban ini tepat ya, karena setiap soal dalam TKP ini kalau di